Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang fungsi kuadrat, yaitu tentang pengertian dan sifat fungsi kuadrat. Oke, pertama yaitu pengertian fungsi kuadrat. Apa itu fungsi kuadrat? Sekarang Miss akan menjelaskan dulu beda fungsi kuadrat dan persamaan kuadrat. Yang pertama, ini ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ini merupakan bentuk fungsi kuadrat. Ini merupakan bentuk persamaan kuadrat ya. Ini persamaan karena di sini ada tanda persamaan. Nah, sekarang ini merupakan bentuk fungsi kuadrat. Apa bedanya? Sama saja dalamnya ya. Fungsi kuadrat itu ada nilai fungsi, ini namanya fungsi kuadrat. Ini nilai fungsi dan ini kuadrat. Kenapa kuadrat? Karena variabel tertingginya yaitu pangkat 2. Fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi f dengan pangkat tertinggi x-nya adalah 2. Artinya f ini menandakan sebuah fungsi ini ya. Dan apabila suatu aljabar dengan x-nya pangkat tertinggi 2 merupakan bentuk kuadrat. Jadi ini merupakan fungsi kuadrat. Sekarang contoh yang mana merupakan fungsi kuadrat dan yang bukan. Ini merupakan bentuk fungsi ya, karena ada fx. Apakah ini fungsi kuadrat? Ya, ini merupakan fungsi kuadrat. Yaitu nilai x-nya pangkat tertingginya yaitu 2 ya, ini x kuadrat. Nah, sekarang yang kedua, fx sama dengan 8x plus 5. Di sini merupakan fungsi. Ini merupakan fungsi, tapi apakah kuadrat? Bukan ya. Ini bukan merupakan fungsi kuadrat karena pangkat tertinggi variabelnya bukan 2. Oke, selanjutnya nilai x pada fungsi kuadrat dapat berubah-ubah dan nilai fx merupakan variabel yang terikat tergantung nilai x. Nilai x ini dapat berubah-ubah yaitu bilangan positif, bilangan negatif. Dan sedangkan hasil nilai fx hasilnya tergantung nilai x-nya nanti. Nih, contoh fungsi. Ini adalah bentuk fungsinya ax kuadrat plus bx plus c. Setiap x akan menghasilkan nilai fx. Artinya apabila x-nya nanti diganti dengan angka berapapun akan menghasilkan nilai fx. Contoh, diketahui fungsi kuadrat fx 3x kuadrat plus 2x min 6, tentukan bayangan dari negatif 2. Nih, ya, bayangan min 2 itu bisa ditulis dengan f min 2. Nah, di sini nanti apabila soal menanyakan bayangan atau menanyakan f min 2, jawabannya sama seperti ini ya caranya. Pertama, kita buat dulu nilai persamaan fungsinya. Terus x-nya kita ganti dengan nilai min 2. Kenapa min 2? Karena pertanyaannya bayangan negatif 2. X-nya setiap x kita ganti dengan min 2. Terus kita hasilkan min 2 kuadrat 4, 4 kali 3 12. Ini min 4, ini min 6. 12 kurang 4 8, 8 kurang 6 2. Jadi bayangan x min 2 adalah 2. Oke. Contoh kedua. Diketahui fungsi kuadrat fx 2x kuadrat plus 5x min 8. Tentukan nilai a sekarang jika fa sama dengan min 11. Nah, a ini kalau tadi fx berarti fa artinya semua x diganti dengan a. Nih, seperti ini. Semua x-nya diganti dengan a. Sekarang minus 11-nya di mana? Minus 11-nya di sini. Diganti dengan min fa-nya. Yang lainnya tetap ditulis sama. Nah, ini kembali ke proses aljabar. Minus 11 kita pindah ruaskan. Minus jadi positif. Jadi seperti ini. 2a kuadrat plus 5a min 8 tetap. Minus jadi positif 11. Ini bisa kita hasilkan yaitu 2a kuadrat plus 5a plus 3. Dari mana? Minus 8 plus 11. Nah, dari sini untuk mengetahui nilai a, kita cari pemfaktorannya. Yaitu 2a plus 3a plus 1 sama dengan 0. Oke, nah ini dari mana caranya pemfaktoran? Kalau kalian belum ngerti itu kembali lagi ke video sebelumnya ya tentang pemfaktoran. Jadi nilai a-nya kalian tinggal ditanya nilai a, yaitu dari sini. Kalau positif jadi negatif 3 per 2, terus nilai a-nya positif 1 dan jadinya negatif 1. Jadi nilai a-nya 2 ya. Nah, sekarang sifat-sifat fungsi kuadrat. Yang pertama, sifat fungsi kuadrat berdasarkan koefisiennya, yaitu a. Jika a-nya besar dari 0, maka kurvanya terbuka ke atas. Maksudnya, kalau a-nya nanti koefisien yang x kuadratnya lebih dari 0, maka dia kurvanya terbuka ke atas dan memiliki nilai minimum. Bagaimana terbuka ke atas? Nih, seperti ini ya, terbuka ke atas ya.
Nah, ini kalau nanti kita cari determinannya, kalau dia besar dari 0, dia seperti ini ya, di tengah-tengah sumbu X. Kalau dia sama dengan 0, di atas sumbu X. Kalau dia lebih kecil dari 0, melayang pada sumbu X. Sekarang yang kedua, kalau A-nya kecil dari 0, maka fungsi kuadratnya atau kurvanya terbuka ke bawah, sehingga kurva memiliki nilai maksimum. Nih, seperti ini terbuka ke bawah ya. Dan ini kalau dicari diskriminannya, ini gambarnya. Oke, dan ini merupakan persamaan sumbu simetrinya. Gunanya untuk apa? Untuk mencari nilai maksimum dan minimumnya nanti. Sekarang contoh, tentukan nilai minimum dan maksimum untuk fungsi fx. 6 plus 8x min 2. Min 2x kuadrat. Dari sini kita cari dulu nilai A, B, dan C-nya. Karena di sini butuh A dengan B saja, kita cari A-nya. A-nya itu angka di depan X kuadrat, nah ya, bukan di depan sekali sini, tapi di depan X kuadrat. Jadi nilai A-nya itu negatif 2, nilai B-nya 8, C-nya 6. Tapi karena sini kita tidak membutuhkan C, tidak usah ya. Nah, kita lihat sini A-nya kurang dari 0 kan, karena negatif. Maka kurvanya nanti kalau minta gambar, dia terbuka ke bawah. Dan ia memiliki nilai maksimum. Untuk mencari nilai maksimum, kita cari dulu X-nya, persamaan sumbu simetrinya ya. Jadi, persamaan sumbu simetrinya, rumusnya min B per 2A, minnya tulis, B-nya 8, 2 kali A, A-nya minus 2. Min kali min plus, 8 bagi 4, 2. Nah, dapat sumbu simetrinya 2, 2-nya itu sebagai X. X-nya kita ganti atau substitusikan ke fungsi kuadrat yang soal tadi. Jadi 6 ditambah 8x min 2x kuadrat, x-nya kita ganti dengan 2. Jadi kita hasilkan nilai maksimumnya yaitu 14 ya. Nih. Oke, kalau dia terbuka ke bawah itu maksimum dan sebaliknya. Oke, cukup sekian penjelasan dari Miss. Semoga kalian mengerti. Apabila tidak mengerti, kalian boleh putar ulang videonya, simak baik-baik, baca soalnya benar-benar apa yang ditanya. Jangan seperti latihan kemarin. Oke, cukup sekian. Ini latihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.